Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yang terdiri dari saya sendiri, Nadina Fisa Setiawan, yang akan berperan sebagai staf, dan juga ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Gizar Al-Hasan, yang akan berperan sebagai guest. Selanjutnya ada Muhammad Hutaki, yang akan berperan sebagai staf. Dan juga terakhir, ada Farhan Hamzah, yang akan berperan sebagai admin. Judul proyek kami adalah Virtual Machine untuk praktik multi-user security berbasis Ubuntu. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun lingkungan virtual machine menggunakan sistem operasi Ubuntu. Kemudian, kami akan menerapkan konsep keamanan multi-user melalui pengaturan user, group, dan permission. Nah, di proyek ini, kami akan mensimulasikan sebuah sistem operasi yang digunakan oleh beberapa user dengan peran yang berbeda, sehingga setiap user memiliki hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Virtual Machine atau VM adalah teknologi yang memungkinkan kita menjalankan sistem operasi secara virtual di dalam satu komputer fisik. VM ini bersifat terisolasi sehingga aman digunakan untuk praktik dan pengujian keamanan sistem. Ubuntu merupakan sistem operasi Linux yang mendukung multi-user. Artinya, satu sistem operasi dapat digunakan oleh banyak user dengan akun dan hak akses yang berbeda. Nah, dalam sistem Linux ini terdapat konsep user dan group. Setiap file dan folder memiliki permission berupa read untuk membaca, write untuk menulis, dan execute untuk menjalankan. Nah, permission ini diterapkan pada owner, group, dan other. Nah, sistem keamanan ini menerapkan prinsip least privilege, yaitu setiap user hanya diberikan hak akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Virtual machine digunakan dalam praktik keamanan karena lebih aman, fleksibel, dan banyak digunakan pada lingkungan server maupun cloud di dunia Sini nyata. kita mendownload versi terbaru, versi, versi terpaling terbaru yaitu 7.2.2. Namun karena untuk mempercepat waktu, saya sudah mendownloadnya dari tadi. Ini untuk VirtualBox yang akan kita gunakan, dan kita juga menggunakan juga perlu file ISO. Sebentar. Kita perlu file ISO di mana file ISO atau Ubuntu kita ambil dari sebuah LMS dari LMS LMS Telkom. Di sini masuk ke sistem operasi S1 Informatika dan masuk ke Sinu dan Ubuntu download. Di sini kita ambil ini, kita menggunakan file ISO ini, downloadnya di sini sudah ada. Kita langsung saja dengan mengkonfigurasi atau melakukan instalasi VM, membuat VM baru. Yang pertama kita lakukan adalah download VirtualBox ini, instalasi VirtualBox ini. Mungkin stepnya agak lama. Kemudian kita next. I accept term license of the license agreement. Terus next. Yes. Yes. Dan saya tidak mau ada desktop di shortcut, jadi saya tidak centang bagian ini. Next dan install. Terbuka langsung. Yang pertama-tama kita lakukan adalah yang nomor satu, yaitu kita akan membuat VM dengan Linux Ubuntu dan konfigurasi RAM dan konfigurasi NAT dan alasan keamanannya, dan mon file ISO Ubuntu-nya tadi yang saya sudah jelaskan. Yang ini langsung saja kita klik new. Misal kita buat namanya adalah Ubuntu. eh, Ubuntu Ubuntu ininya ISO image-nya kita ambil dari yang tadi eh, yang di LMS, dan kita menggunakan Linux dan distribusinya adalah Ubuntu. Kita uncentang ini karena kenapa saya menuncentang ini, karena kita akan melakukan secara manual dan step by step. Langsung ke next. Nah, di bagian sini
bagian spesifikasi virtual memory, ada sebuah kita harus menyeting agar tidak ininya disk size-nya kita menggunakan 25 giga, kita ubah eh, ininya 20, ini 25 nggak apa-apa, ini tidak masalah. eh bagian ini, bagian sebentar. eh RAM ininya kita gunakan 4 giga. Tadi kan defaultnya kan 40 96, kita menggunakan 40 96 dan ininya CPU-nya 2 agar tidak freeze, dan ininya eh 40. Langsung saja eh, langsung saja kita next dan kita menggunakan use I, EVI, use EV ini. Sebentar. Oke. eh di sini tadi VM-nya namanya Ubuntu, VM foldernya di sini, ISO-nya tadi yang dari LMS, dan base of step-nya Ubuntu. Proses undet- untended installation-nya false karena kita akan melakukan secara secara step by step. Dan ini true, prosesnya 2 dan persemuanya 4096 dan hard disk size-nya 40 giga. Kita langsung finish dan kita start. Nah, di bagian ini lumayan lama dikarenakan untuk konfigurasi Ubuntu-nya. Nah, sudah ada tulisan seperti ini. eh yang kita lakukan selanjutnya adalah install Ubuntu, dan ininya English ya teman-teman. Karena tidak ada bahasa Indonesia, ya kita menggunakan English saja. Dan eh, kita install Ubuntu, kita pakai English, masih Englishnya English US, continue, dan tipe instalasi kita pakai normal installation. Dan kenapa kita menggunakan normal installation? Karena ini untuk keamanan, untuk hindari software pihak ketiga, dan kita juga eh, download updates while installing Ubuntu. Ini akan seperti otomatis, jika update otomatis seperti itu. Eh, kita continue. Dan alasannya itu untuk mengurangi attack surface yang pertama, yang kedua untuk agar software pihak ketiga, agar prinsip keamanan minimal installation. Lanjut bagian installation tab. Ini kita gunakan erase disk and install Ubuntu. Kita jangan menggunakan jangan menggunakan use LVM, karena kita ini environment baru atau lingkungan baru, dan virtual tidak ada, dan di sini tidak ada data penting yang akan hilang. Kita gunakan Jika kita gunakan LVM atau encryption untuk sederhana demonstrasi, namun kita gunakan ini saja bagi restis karena kita hanya menggunakan uji coba saja. Kita install, continue.
Kita klik continue. Sebentar. Kita menggunakan Jakarta, continue. Nah, untuk kita di sini misalnya kita menggunakan administrator untuk ya, administrator, dan untuk passwordnya kita gunakan password praktikan saja. Eh, Praktikan saja. Karena misalnya ini walaupun ini weak password juga kita menggunakan hanya untuk demonstrasi saja. Kita continue. Akan menjalankan mengenai apakah sistem operasi ini sudah berjalan dengan lancar atau belum. Kita langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah UMI. Nah, di sini administrator karena tadi saya menyetingnya pada saat memasang nama adalah administrator, dan langsung kedua LSP re- release 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 A untuk membuktikan eh, versi Ubuntu-nya di sini. Untuk versi Ubuntu-nya itu 2.204 atau rilisnya 2.204, dan kita akan membuktikan lagi bahwasanya eh, NT80 konfigurasi networknya tadi berjalan dengan lancar. Langsung IP addr show. Nah, di sini sudah terlihat jelas valid bahwasanya untuk IP NAT-nya yaitu 10.02.15/24. Lanjut, kita mungkin akan membuktikan internet aksesnya dengan cara ping google.com. Di sini sudah terping, jadi akan per detiknya, dan sudah bisa berjalan dengan lancar. Dan misalnya kita akan tanggal date Sabtu 3 Januari 11.22.56. Di sini adalah tanggal video ini dibuat ya, dan mungkin cukup segitu saja. Untuk membuat usernya, pertama saya memutuskan untuk masuk ke dalam root terlebih dahulu biar lebih mudah, soalnya ketika saya melakukan percobaan dengan menggunakan sudo tidak berhasil. Di sini langsung saja saya aduh bisa jadi membuat user dengan cara seperti ini. Untuk admin file terlebih dahulu, nah bagaimana? Di sini passwordnya saya samain saja semuanya, dan walaupun sama passwordnya pun itu tidak akan mengganggu proses ketika percobaannya nanti. Untuk penguji cobanya di tahap 8. Di pembuatan user ini kita lakukan saja secara berulang untuk ke semua user. Tadi saya sudah. Oke, di sini kita sudah ngebikin semuanya, dan langsung saja kita leave dari root dengan cara exit. Ya sudah. Langsung saja kita lakukan verifikasinya dengan cara seperti ini. Terus, oke, berhasil. Lalu kita lakukan percobaan untuk ke semua user ya. Di tab ini, kita tuh sudah membuat user Linux sesuai nama kelompoknya. Nah, di setiap user ini mewakili nama anggota kita, tentu saja, seperti admin Farhan, terus Staf Laki, Staf Nadine, Logis Gitar.
Nah, untuk accountability-nya dan audit security dengan user yang unik ini, jadi semua aktivitas di sistem nanti bisa dilacak lewat audit log. Ya, misalnya kayak siapa, nah misalnya tuh kayak siapa yang nanti ngubah file, terus kapan waktunya, dan dari mana aja yang ngubahnya. Lalu di sini juga penggunaan user generic itu seperti user satu atau staff, ya itu tidak diperbolehkan. Kalau udah ada namanya, berarti dia boleh. Kalau tidak begitu nanti kita nggak tahu siapa yang membantu jika tidak ada nama. Karena bisa saja staff berdua orang tapi nanti tidak ada nama. Jadi maka itu dibuatlah namanya seperti ini. Oke, dari sini tahap 6 sudah selesai. Kita lanjut tahap ke 7. Di tahap 7 ini kita akan membuat grup untuk masing-masing. Ulangin. Oke, di tahap 7 ini kita akan membuat grup. Untuk grupnya yang dibuat adalah grup untuk staff dan untuk guest. Di sini saya masuk ke dalam root terlebih dahulu, lalu grup eh, lalu kita inputin user mana yang dimasukin ke dalam grup yang mau dituju. Menambahkan ya, untuk semua user masuk ke dalam grupnya kecuali admin. Lalu di tahap ini juga kita membuat itu namanya memberikan akses kepada admin untuk bisa akses semuanya, tapi harus satu-satu ya. Oke, udah. Ya, di sini kita sudah keluar saja langsung, dan dengan begini kita sudah membuat grupnya dan memberikan pula akses untuk admin secara sepenuhnya. Oke, jadi di sini tuh untuk penerapan list privilege-nya yang artinya itu setiap user hanya mendapatkan hak akses yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan tugasnya ya, yang tidak lebih dari itu. Nah, dalam konfigurasi yang sudah dibuat ini, nanti staff itu bisa membaca, terus bisa nulis, bisa eksekusi di folder project karena ya mereka perlu mengelola file proyek lah. Nah, untuk guestnya hanya bolehnya membaca aja dan mengeksekusi di folder publik karena mereka tuh
cuma perlu melihat informasi dan tidak boleh mengubah. Nah, untuk user lain di sistem itu ya tidak boleh mengakses sama sekali. Kan tadi 770 ini ketika serang user mau mengakses dia bisa mengakses penuh, tapi untuk 750 di 5 ini dia hanya bisa melihat. Nah, dengan cara ini tuh nanti akun guest jika diretas kerusakan bisa dibatasi hanya pada folder publik. Nah, tidak sampai ke folder project atau sistem lainnya. Itu sistem pertahanannya. Oke, jadi di tahap 7 ini kita sudah selesai. Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap 8. Di sini kita akan melakukan pengujian jika kita masuk sebagai user tertentu untuk mengakses um, akses dari user lain. Seperti misalnya saja guest mau mengakses staff kan itu tidak bisa. Di sini saya buat dulu biar bisa terbaca jelas sama penonton. Staff mengakses project yang ekspektasi kita adalah harusnya boleh. Nah, seperti ini. Interupsi sebentar. Ini tolong di-cut lagi di bagian ini. Dan gue lihat. Oh, terus ini. Ya udah, di sini dilanjut aja lagi. Oke, langsung saja. Kita coba di sini passwordnya itu. Nah, dengan begini artinya sesuai ekspektasi kita bahwa staff berhasil mengakses project. Ya, itu memang akses yang diberikan kepada mereka. Oke, selanjutnya kita mencoba um, guess akses project. Ya, harusnya sih diekspektasikan hasilnya adalah ditolak ya. Di sini kita langsung saja. Ya, izin ditolak karena guest cuma bisa melihat doang. Jadi sama intinya juga tadi di setting guest tidak bisa mengakses project. Hanya yang publik saja untuk jaga-jaga kalau misalnya gas diretas kayak gimana. Terus ini kita buat yang ketiga yaitu kita coba gas ini mengakses publik. Kita ekspektasikan hasilnya adalah bisa dikarenakan yang kita settingnya seperti itu tadi. Oke, langsung saja.
Oh, wait. Oke, berhasil dan tidak ada salah di dalam situ. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang project 770 itu hanya diperuntukkan untuk owner dan juga staff group. Tapi kalau yang 750 itu hanya untuk guest saja. Nah, jadi untuk equal list privilege ini sudah diterapkan, ya. Oke, di sini akan saya jelasin lagi untuk bagian penjelasan kesimpulannya. Jadi bersama tadi itu kita udah user staff berhasil mengakses folder project. Nah, itu berhasil membuat file dan melihat isinya. Terus untuk yang kedua, user guest mencoba mengakses folder project, tapi ditolak ya sesuai ekspektasi kita karena itu bukan akses yang kita berikan kepada guest. Lalu ketiga, kita coba guest untuk tetap bisa mengakses folder public karena memang kita memberikan akses itu kepada guest. Lalu secara teknis ini penolakan akses itu terjadi karena sistem memeriksa permission bit pada directory terlebih dahulu, di mana guest tidak memiliki bit izin write atau execute di folder project sehingga aksesnya ditolak. Nah, ini adalah penerapan prinsip least privilege dan access control yang efektif dalam sistem multi-user. Itu saja. Tidak sah, di mana kita bisa melihat Gizar yang di sini berperan sebagai guest mendapatkan pesan permission deny karena mendapatkan pesan permission deny saat mencoba masuk ke shared project. Ada di sini yang nomor 3. Lalu ancaman lainnya ada modifikasi data oleh pihak luar. Permission 750 di sini memastikan guest group hanya bisa membaca dan mengeksekusi, tidak bisa menulis atau menghapus file yang dibuat oleh admin. Lalu resiko jika permission salah pada jika shared project di set menjadi 755, maka guest Gizar bisa membaca file rahasia milik staff Taki atau staff Nadine di sini. Lalu ada kerusakan data jika shared public di set menjadi 777, user tamu bisa menghapus atau memodifikasi pengumuman penting yang dibuat oleh admin. Ada untuk keterbatasan sistemnya di sini ada kita hanya bisa mengatur izin untuk owner, group, dan others, tidak bisa mengaturnya secara spesifik. Contohnya jika user Taki boleh write tapi user Nadine hanya boleh read, kita tidak bisa mengatur itu karena akses yang diberikan melalui grup. Lalu ada potensi pengembangan, yaitu dapat diterapkan perintah set fake L untuk memberikan hak akses yang lebih spesifik per user tanpa harus membuat banyak grup. Lalu ada juga sudo policy membatasi perintah apa saja yang boleh dijalankan oleh admin Farhan menggunakan vsudo sehingga tidak perlu selalu login sebagai root owner. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini berhasil mendemonstrasikan manajemen user dan grup di Ubuntu serta penerapan prinsip less privilege. Kami belajar membuat struktur, membuat user dan grup add. Di sini ada staff group dan guest group. Kami juga berhasil mengimplementasikan hak akses direktori menggunakan chown, di mana itu dilegalkan untuk kepemilikan, dan ada juga chmod yaitu untuk menentukan izin akses. Itu terletak pada bagian ini chown dan chmod. Lalu juga ada verifikasi menunjukkan bahwa sistem menolak akses yang tidak sah, seperti contohnya Gizar tadi ketika ingin mengakses shared public mengakses shared project di sini untuk seperti nomor 2. Lalu relevansi penggunaan hak akses ini dalam dunia nyata, contohnya ada pada web server, memisahkan hak akses antara folder public dan folder konfigurasi database agar website tidak mudah diretas. Ada juga shared hosting memastikan satu penyewa server tidak bisa mengintip data penyewa lain meskipun berada di mesin phishing yang sama.
Lalu refleksi dari kerja kelompok kami, praktikum kami mengajarkan pentingnya simulasi peran yang jelas, siapa yang jadi admin, staff, guest, untuk memahami alur kerja sistem operasi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.